Selamat pagi, Ibu dan juga teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2, Bahasa Indonesia D.24, akan menjelaskan bagaimana Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Perkenalkan, kami Adrian Cetran Handita dengan NIM terakhir 101, Selviana Ayu Irawan dengan NIM 001, Fitria Latifah Nurrohma dengan NIM 096, dan Salsabila Syifa dengan NIM 196, Junior Putri Wardani dengan NIM 080, Alfi Mia Maharani dengan NIM 060, Rifda Fadila dengan NIM 081, Naura Reihana Kalisha dengan NIM 053, dan Zakia Nur Fatihah dengan NIM 144. Saudara-saudara sekalian, kemerdekaan yang kita perjuangkan sudah dekat. Sebentar lagi, kedaulatan yang penuh akan menjadi milik kita. Buat itu, pimpinan Dokuritsu Zumbicho Sakai telah meminta saya secara personal buat mengumpulkan beberapa anggota ke dalam rapat kecil ini. Pada video pertama, cuplikan ini dapat kita ketahui bahwasannya bahasa Indonesia digunakan dalam sidang PPKI yang membahas dasar negara. Sila-sila Pancasila lahir melalui rapat BPUPKI pada tanggal 22 Juli 1945 dan ditetapkan sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang resmi tersebut digunakan bahasa Indonesia dalam menyampaikan argumen dan pandangan mengenai pencetusan dasar negara. Dalam rapat tersebut dapat kita ketahui bahwasannya partisipan-partisipan rapat berasal dari berbagai daerah dan budaya, serta agama yang berbeda-beda pula. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional maka digunakan sebagai penghubung antar warga dan budaya. Selain itu, bahasa Indonesia juga sebagai pemersatu perbedaan tersebut yang menunjukkan identitas bangsa Indonesia. Tahun bisa divaksin, saya udah 63 nih. Mau semua usia boleh, tetap misalnya pun hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta, mending gue bayar. Beralih ke video kedua. Pada video ini dapat kita ketahui rapat resmi yang dilaksanakan oleh DPR RI terkait penggunaan vaksin pada bulan Januari 2020 lalu. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi antar anggota. Anggota DPR 9 yaitu Ripka Tipjaning menolak untuk divaksin karena meragukan vaksin yang digunakan perihal keefektifannya. Selain itu, beliau juga mengkritik pandemi tidak boleh dimanfaatkan sebagai ladang bisnis oleh perusahaan-perusahaan farmasi. Pendapat yang disampaikan menggunakan bahasa Indonesia agar dapat dimengerti oleh semua anggota yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Video 3 dalam pelaksanaan upacara pengibaran Sang Saka Merah Putih yang dilaksanakan oleh Paskibraka juga menggunakan bahasa Indonesia. Dalam upacara resmi yang dilaksanakan tiap tahun ini, bahasa Indonesia digunakan dalam pemberian aba-aba kepada para pasukan pengibar bendera. Para pasukan ini merupakan orang-orang yang terpilih yang memiliki latar belakang dari berbagai daerah dengan bahasa daerahnya masing-masing. Sebagai alat pemersatu bangsa, maka bahasa Indonesia memiliki peran penting bagi para paskibraka ini. Pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai bahasa negara. Dengan demikian, penggunaan bahasa Indonesia tidak dibatasi oleh daerah tertentu, melainkan digunakan di seluruh daerah Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi yaitu sebagai lambang kebangsaan bangsa Indonesia, identitas nasional, alat pemersatu bangsa, dan alat penghubung antar daerah dan budaya.